Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan kajian Asyasah. Ini adalah seri keempat ya. Di seri keempat ini saya ingin sebetulnya melanjutkan kritik atas aliran positivisme yang begitu dominan dalam kajian hukum sekarang ini. Ya, pada kesempatan kali ini di seri keempat ini saya ingin membahas salah satu tokoh penting dari aliran positivisme, yaitu John Austin. Ya. John Austin ini dia berpandangan bahwasanya hukum itu adalah hukum yang dikeluarkan atau diproduksi oleh negara. Nah, sebetulnya dia membagi hukum itu menjadi dua. Yang pertama, hukum yang dibentuk atau hukum dari Tuhan, begitu ya. Hukum dari Tuhan. Yang kedua adalah hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum yang dibentuk oleh manusia ini dibagi menjadi dua lagi. Hukum yang sebenarnya menurut dia dan hukum yang tidak sebenarnya. Nah, hukum yang sebenarnya itulah yang kemudian dikenal dengan hukum positif. Sementara hukum yang tidak sebenarnya itu adalah hukum yang di luar dari dibentuk oleh negara. Jadi hukum yang sebenarnya itu adalah hukum yang dibentuk oleh negara. Sedangkan yang di luar oleh negara itu bukan hukum yang sebenarnya menurut dia. Karena John Austin ini dia berpikiran bahwa dia menekankan pada aspek perintah. Jadi hukum itu adalah perintah dari penguasa terhadap yang dikuasainya, atau dari negara terhadap rakyat, seperti itu, atau dari orang yang memiliki kekuatan politik terhadap orang yang kekuatan politiknya itu lemah, begitu. Nah, jadi Austin telah mereduksi hukum sedemikian rupa sehingga hanya menjadi hukum yang diproduksi oleh negara saja. Artinya kemudian implikasi dari itu, ketika hukum itu hanya diproduksi oleh negara, apa yang dikeluarkan oleh negara itu adalah hukum, maka keadilan pun sebetulnya mengalami reduksi. Maka keadilan tidak menjadi prioritas yang utama di dalam teorinya Austin ini, ya, karena mau yang diproduksi negara itu sudah berkeadilan atau tidak, itu tidak menjadi masalah, begitu ya, karena yang penting adalah hukum itu ditetapkan oleh negara. Tidak begitu penting kemudian membahas apakah sudah berkeadilan atau belum. Wah, ada ikan saudara. Nah, ini tambak ikan ya. Nah, kemudian saya ingin mengkomparasikan ya, atau melihat bagaimana kemudian apa yang pernah dilakukan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu adalah seorang imam mazhab ya, pendiri mazhab Maliki. Beliau suatu ketika diminta oleh Khalifah ya, Harun ar-Rasyid. Beliau diminta agar kitab Muwatta itu adalah kitab karangan beliau ya, yang itu menjadi referensi utama dan pertama bagi mazhab Maliki. Khalifah Harun ar-Rasyid itu meminta agar kitab Muwatta itu dijadikan kitab resmi, hukum resmi bagi dinasti Abbasiyah, dan itu wajib dipelajari untuk semua umat Islam ya, di bawah kekuasaannya Abbasiyah. Tapi apa yang kemudian direspon oleh Imam Malik ya atas permintaan Khalifah itu? Imam Malik menolak. Kitab Muwatta itu dijadikan sebagai hukum yang akan dipakai di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyah. Alasannya kenapa? Karena bagi Imam Malik masing-masing mustahid, masing-masing daerah sudah memiliki mustahidnya masing-masing, dan masing-masing wilayah akan memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga mustahid yang ada di daerah-daerah itu akan lebih mengetahui konteks kondisinya dalam berisyad daripada apa yang dirumuskan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta itu. Nah, maka kemudian alasan ini bisa kita ambil suatu konklusi bahwasanya Imam Malik tetap mengedepankan yang namanya keadilan ya. Karena keadilan itu tidak bisa kemudian hanya direduksi sebatas norma-norma yang tertulis saja ya. Dan keadilan itu akan menyesuaikan dengan kondisi tempat, dan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa sebetulnya memang ada kaidah yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, begitu kan. Perintah atau ketetapan penguasa akan menghilangkan
perbedaan, tapi kaidah ini tidak mereduksi khilafiyah yang ada, tidak mereduksi hukum-hukum yang ada, seperti itu ya. Jadi tidak seperti halnya aliran positivisme seperti pemikiran Joe Austin tadi, yang dia mereduksi hukum ya hanya yang dikeluarkan oleh penguasa saja. Tapi dalam perspektif Asy'asiyah ya, hukum itu selain yang dikeluarkan oleh penguasa, di luar itu pun juga bisa disebut sebagai sebuah hukum, dan itu juga kita masih membutuhkan itu. Sebagai contoh misalkan ya, kita bisa melihat lah ya, dalam kondisi saat ini ya, di tengah wabah virus seperti saat ini ya, betapa kemudian negara pun membutuhkan hukum di luar hukum negara ya. Misalkan beberapa waktu lalu kan wakil presiden Kiai Maruf Amin pernah mengeluarkan statement meminta fatwa kepada MUI untuk melarang mudiknya. Artinya dalam mengatur negara ya, dalam mengatur bagaimana masyarakat begitu ya, itu tidak melulu kemudian harus melalui hukum yang diproduksi oleh negara, tapi juga bisa menggunakan hukum-hukum di luar negara seperti fikih ya, atau seperti fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama begitu. Nah, ini adalah salah satu kritik lain ya dari aliran positivisme yang begitu mereduksi hukum begitu ya. Hanya kemudian dinilai hukum itu hanya dinilai apa yang diproduksi oleh negara saja. Ya mungkin itu di seri yang keempat ini. Insya Allah di seri yang lain kita akan ketemu lagi dengan kajian siasat dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.